rekomendasi untuk pemenuhan tanggung jawab platform digital yang akan kami serahkan ke Kementerian Komdigi. Lalu juga kami telah dalam konteks protokol Jakarta yang diinisiasi oleh Kemenkumham, kami juga turut menyuarakan bagaimana perlindungan hak cipta atas karya jurnalistik. Dan itu juga kami lakukan dengan memberi masukan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta agar karya-karya jurnalistik itu lebih terlindungi. Selama ini kan ada semacam kalau berita kita sudah naik di website, pihak-pihak lain dengan semena-mena bisa menggunakannya untuk dikapitalisasi gitu ya. Jadi dalam kesempatan ini kami juga memberikan masukan kepada pemerintah. Namun kami juga meminta kepada platform supaya memberi pelatihan kepada perusahaan-perusahaan pers supaya bisa lebih bisa melompat gitu ya, memanfaatkan fitur-fitur yang ada di platform. Kita mungkin selama ini masih asik dengan di website kita, tapi kita lupa bahwa banyak saluran distribusi informasi kita melalui platform yang bisa kita bisa mendapatkan monetisasi dari platform maupun kita bisa menjadi endorse gitu ya. Jadi dalam kesempatan ini kami meminta supaya dari perusahaan platform juga memberikan pemahaman kepada kita semua. Lalu juga baik. Kita ini slide yang ke sebentar. Kayaknya udah hampir terakhir deh ini. Lagi. Lagi. Oke. Ini ya, dah sini dulu. Nah, izin saya sambil berdiri. Jadi kita juga selain kita memberi masukan kita kepada Kementerian PPN Bappenas supaya di mana Bappenas bisa mengkonsolidasi program-program yang mendukung jurnalisme berkualitas itu melalui program Bejos. Dan juga kami juga berusaha memperkuat Perpres ini menjadi undang-undang. Walaupun itu masih jangka panjang. Berikutnya Mas. Nah, kegiatan-kegiatan apa yang sudah kita laksanakan? Kami sudah melaksanakan kegiatan di Taman Ismail Marzuki waktu itu tanggal 3 dan 4 Mei, di mana seminar nasional tentang media sustainability. Juga kami melakukan pelatihan-pelatihan podcast, terus juga pelatihan teknik liputan investigasi, diskusi melawan teror, itu jurnalis Tempo yang mengisi waktu itu, dan juga casting presenter televisi bersama ATVSI, dan juga jalan sehat bersama komunitas pers. Lanjut Mas. Nah, di bulan Desember ini kami akan mengadakan kegiatan Sustainability Forum di mana ada seminar nasional tentang keberlanjutan media dan juga stakeholder meeting. Kita menghadirkan pemerintah, perwakilan perusahaan pers, asosiasi dan platform supaya kita satukan langkah komitmennya nih gimana untuk jurnalisme berkualitas. Tentunya selain jurnalisnya berkualitas, perusahaan persnya juga punya daya untuk membuat para jurnalisnya berkualitas gitu ya. Jadi tidak hanya pers tidak hanya menjadi pers perjuangan tapi juga pers yang berdaya gitu ya. Nah, juga pelatihan AI untuk bisnis perusahaan pers itu diinisiasi oleh Dewan Pers dalam kegiatan ini, dan juga bagaimana pelatihan oleh platform digital untuk memaksimalkan fitur dan monetisasinya. Kami berusaha supaya mungkin selama ini perusahaan-perusahaan pers memanfaatkan platform cuma sebagai etalase, cuma sebagai salah satu saluran distribusi. Semoga dengan pelatihan-pelatihan ini apa yang dari platform itu juga bisa menjadi sumber pemasukan dan monetisasi. Lalu juga bagaimana nanti akan ada paparan inovasi perusahaan pers.
ada perusahaan-perusahaan pers yang sudah melakukan inovasi-inovasi dan itu ternyata tidak, kami pernah salah satunya adalah Tirto ID. Mereka bisa memanfaatkan kalau saat ini namanya media-media yang hanya di platform apa ya namanya homeless media gitu ya. Terkadang mungkin berita itu awalnya dari beritanya Tirto dimanfaatkan oleh homeless media. Awalnya mereka jadi cuma menegur, ternyata itu melelahkan. Justru mereka bisa membaliknya menjadi justru mereka ajak kerjasama, gitu ya. Dan setelah bekerja sama, homeless media ini pun malah bisa menjadi bagian dari bargaining power terhadap untuk mendapatkan program-program iklan gitu. Jadi banyak inovasi-inovasi yang menarik dalam kegiatan ini. Nanti akan kita laksanakan secara online dan semoga di tahun depan juga kita bisa melaksanakannya dengan lebih masif lagi. Lanjut Mas, silakan. Nah, langkah komite ke depan adalah terus mendorong terjadinya kerjasama perusahaan pers dengan perusahaan platform digital. Saat ini selain 34 pers tadi, juga kami bersama memfasilitasi perusahaan-perusahaan pers untuk bekerja sama dengan platform. Dan juga kami juga terus mengawasi pelaksanaan pemenuhan tanggung jawab oleh perusahaan platform digital dan juga mendorong peningkatan regulasi terkait publisher rights. Lanjut Mas, terakhir. Kami juga semoga Bapak-bapak nanti bisa mendapatkan ini. Kami bisa dihubungi di sini di website, di mana website kami ini kalau Bapak-bapak mungkin selama ini memanfaatkan pers, itu juga selain perusahaan juga ada aplikasi semacam kita bikin akun. Bila saya ingin difasilitasi dong, saya ingin bekerja sama dengan Google, dengan Meta dan lain-lain, atau kami ingin mendapatkan pelatihan, Bapak-bapak bisa masuk di website ini dan perkembangan kami di media sosial bisa dipantau di sini dan alamat kami bisa ingin dihubungi. Dan kalau Bapak-bapak ingin mampir juga bisa ke Gedung Dewan Pers di Kebon Sirih, kami sementara ini di lantai 2. Baik, jadi dari komite kami menyampaikan pesan dari Pak Suprapto, ketua kami, hari ini tidak bisa hadir, jadi saya wakili, meminta perusahaan-perusahaan pers anggota SMSI supaya ayo mari silahkan menghubungi komite untuk melakukan fasilitasi kerja baik kerjasama maupun pelatihan. Baik, kasih. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita komite PR-nya ini panjang ya Pak, panjang dan banyak sekali karena kemarin di showcase baru 34 media. Nah, sedangkan kalau kita ngomongin media Indonesia jumlahnya tidak terhitung ya. Teman-teman SMSI Pak, nanti saya dikoreksi nih sama Pak Fir kalau salah. Kotanya tuh 2.700 ya. Jadi masih ada beberapa teman-teman SMSI yang sudah terlibat di kemarin, tapi lebih banyak lagi yang. Jadi SMSI seperti yang disampaikan sama Pak Alex, jika ada kebutuhan untuk difasilitasi berkomunikasi dengan platform global untuk menjalin kerjasama ataupun memfasilitasi adanya dispute jika ada, kemudian dibutuhkan pelatihan tertentu, kita teman-teman di komite. Sambil kita menunggu Pak Agus yang kebetulan lagi di toilet, saya bertanya boleh ya Pak Alex? Oke. Kita kan juga ada tema besarnya nih Indonesia Emas ya, Indonesia Emas 2045. Yang saya mau tanyakan bagaimana komite bisa juga menuntut
berperan platform global ya untuk menyusung visi Indonesia Emas 2045. Poinnya gini, supaya kita tuh sebagai media Indonesia ya, media di Indonesia tuh tidak hanya berperan sebagai etalase tadi yang Pak Alex bilang ya, tapi kita juga bisa berperan sebagai inovator, menginisiasi berbagai inovasi baru, baik itu di ranah AI ataupun di ranah teknologi yang lain gitu. Bagaimana nih peran komite juga bisa menuntut platform global untuk berperan di sinergi yang sama. Terima kasih Mbak Ilona. Nah, terima kasih, ini pertanyaannya sangat memberi kami semangat karena memang itu yang menjadi kendala kami dalam platform. Karena posisinya di sini kami tidak bisa menekan karena kami rekomendasi. Namun kita sebagai bangsa Indonesia punya budaya persuasi gitu ya, komunikasi persuasi di mana kami menjalankan selalu bernegosiasi dengan platform ya, kami secara berkala bagaimana supaya memang kalau platform, jadi gini Bapak-Bapak, platform itu kita bisa bernegosiasi dengan perwakilannya di Indonesia. Terkadang mereka itu selalu meminta restu dari pusat gitu ya. Namun kami bisa memaksimalkannya. Mungkin kalau secara uang atau kerjasama di bidang uang itu mereka sangat berat. Tapi kami akan usahakan terus dengan peningkatan regulasi ini supaya itu jangka panjang ya, supaya komite bisa lebih kuat dan bisa lebih menekan platform. Namun dengan persuasi kami berusaha supaya bagaimana sebetulnya hal-hal yang selama ini belum dimanfaatkan oleh perusahaan pers dalam memanfaatkan platform bisa kita maksimalkan. Dan tentunya itu mereka bisa melaksanakannya dan kami bisa selama dari hasil pembicaraan sebetulnya mereka mau. Nanti kita cari waktu yang tepat di tahun mendatang kita akan lebih masifkan supaya yang mendapatkan itu bisa lebih banyak, supaya perusahaan-perusahaan pers ini bisa memanfaatkan dulu fitur-fitur yang bisa dimonetisasi. Karena tengoklah misalnya tadi kita lihat Bapak wartawan senior Pak Herso Beno Arif ya, dia begitu besar di platform YouTube. Nah mungkin hal-hal semacam itu bisa kita latihkan ke perusahaan-perusahaan pers, baik di seluruh Indonesia supaya bisa memaksimalkan tadi itu. Sebetulnya peluang-peluang kita untuk membuka channel-channel distribusi berita kita dan mendapatkan pendapatan itu begitu besar ya. Cuman mungkin kita belum punya kemampuan atau baru bisa melihat. Tapi gimana caranya? Sebetulnya itu bisa kita maksimalkan dan kita bisa latihkan ke rekan-rekan. Kira-kira begitu, Mbak.